M174 UI. Jadi saya pecinta jalan, pecinta alam, anggota Mapala UI nomor 174. Dokter, kebetulan jadi bupati, sekarang sedang cuti, maju kembali. Saya percaya bahwa budaya itu lahir dari semesta, dari alam. Dia murni, dia rendah hati. Itu budaya kita yang akan membentuk sikap kita menjalani hidup ini. Saya pecinta sisir tanah, ya, Bagus Danto ya. Sisir tanah, ada lagu Sang Berjalan namanya. Disclaimer pertama saya adalah kalau ada hal baik yang saya sedikit cerita nanti, entah sekarang maupun dalam diskusi, itu adalah hasil kerja saya dengan Pak Wakil Bupati Pak Askiman, dengan seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh masyarakat sipil yang terlibat untuk menyusun. Disclaimer yang kedua adalah sejak awal saya dengan Pak Askiman ketika menjabat, ketika memimpin, memilih dua pendekatan. Yang pertama namanya tujuan pembangunan berkelanjutan, limit waktunya 2030. Yang kedua adalah open government, keterbukaan pemerintahan, waktunya juga 2030. Apa yang saya sampaikan pada visi misi, melanjutkan visi misi saya pertama dengan Pak Askiman, cerdas, sehat, sejahtera, maju, religius, tata kelola pemerintahan, pastilah dalam bingkai dua pendekatan tadi, pembangunan, berkelanjutan, dan open government. Suatu saat yang kita inginkan Sintang ini ada 4 hal. Demokrasinya yang berkualitas, bahwa Sintang adalah rumah besar buat seluruh komponen bangsa, bahwa siapapun yang ada di Sintang berhak mengartikulasikan keinginannya lewat proses demokrasi, dan bahwa pemerintah itu we cannot stand alone, kita nggak bisa kerja sendirian kalau nggak dibantu oleh seluruh masyarakat. Demokrasi yang berkualitas. Yang kedua adalah pembangunan pertumbuhan yang inklusif, yang tidak milik satu orang saja, satu golongan saja, tapi seluruhnya harus sama-sama maju. Di buntut purun ujung Sungai Amalau, kepala Jungai ujung Melawi, Sungai Seria, Nangabayan, kalau udah ketemu malah di Mau Gelombang, harus sama-sama tumbuh inklusif. Kemudian pemerintahan yang dipercaya, jadi nggak ada tempat lah untuk korupsi, nggak ada tempat lah untuk eksploitasi dan sebagainya. Kemudian aturan yang dijalankan, itulah cita-cita kita Sintang ke depan ini. Bapak Ibu sekalian, saya menyayangi semesta, sehingga saya berharap semesta akan menyayangi saya. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bisa menyeimbangkan antara menjaga kelestarian lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan yang inklusif tadi, dan respek penghormatan terhadap kearifan lokal, terhadap budaya. Itu dulu poin pertama. Sehingga sejak awal kita hitung dulu apa yang kita miliki. Hutan di Indonesia ini sekarang kira-kira tinggal 95 juta hektar. Hutan di Sintang yang kawasan hutan itu 1,2 juta hektar.
kami bekerja dengan satu well-known NGO yang sangat terkenal. Kita hitung dulu apa yang kita miliki. Setelah kita hitung, ternyata sisa tutupan hutan kita itu di kawasan hutan yang 1,2 juta tinggal 850.000 hektar. Tetapi kita punya bonus, di luar kawasan hutan itu kita masih punya 65.000 hektar tutupan hutan di luar kawasan hutan. Kita analisa yang paling banyak merusak hutan adalah hutan produksi terbatas ATI, yang paling banyak merusak hutan kita. Total hutan kita 950.000 hektar, 800.000 hektar adanya di kawasan hutan, di mana 41 desa masih ada di situ dalam kawasan hutan. Kemudian 65.000 hektar yang di luar kawasan hutan. 65.000 yang di luar kawasan hutan. Pertama, sudahi ekonomi yang eksploitatif, ekonomi ekstraktif, kebun sawit besar-besaran, perkebunan monokultur yang merusak biodiversity. Sudahi. Kita masukkan dalam rencana induk perkebunan. Batas limitasi kita untuk sawit itu hanya 200.000 hektar saja. Sungguh pun oleh pendahulu kita sudah dikeluarkan konsesi sawit sampai 550.000 hektar. Kita bilang oke. Planted yang tertanam baru 177, kita batasi maksimal 200.000 hektar. Sisanya kita untuk usaha yang lain. Kita kembangkan ekonomi yang lebih kreatif. Ada sengkuba, ada teh dataran rendah, ada kopi, ada kakao, dan tanaman lain. Itu yang harus kita kembangkan. Kemudian lagi, teman-teman yang hidup di kawasan hutan harus bisa hidup dari non-timber product. Setiap upaya untuk menghidupkan yang non-timber produk hasil hutannya bukan kayu, seperti pabrik Tengkawang, hidup mati kita bantu. Karena kalau masyarakat hidup dari non-timber produk, hutan bisa terjaga. Rotan kita kerjasamakan dengan Cirebon dan sebagainya. Kemudian kita kembangkan yang namanya green leadership, kepemimpinan hijau. Pemerintah tuh nggak mungkin bisa kerja sendirian. Kepemimpinan yang menyadari bahwa semesta mesti dijaga, harus kita advokasi, kita keluarkan sampai tingkat bawah. 2 hutan desa saya keluarkan SK-nya, 7 kawasan eko budaya saya keluarkan SK-nya, 4 pengakuan masyarakat adat, Riam Batu, Anso, ya, kemudian Rioy dan Silit sudah saya keluarkan. Gimana Komanda? Itu namanya green leadership, kepemimpinan hijau yang kita tularkan. Anak-anak milenial ada namanya forum kelompok masyarakat sipil Sintang. Waktu tinggal 1 menit Pak. Ada forum anak, ada ruang terbuka hijau, ada ruang publik untuk kita diskusi masalah lingkungan. Sayangi semesta, semesta akan menyayangi kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terwujudnya Sintang sejahtera, harmonis, terbaik, dan inovatif itu yang disingkat dengan Sehati, ya, Sehati sejuk, kan? Yang berikutnya, ya, kalau melihat apa yang tertulis di baliho kami, itu tertulis kita menang. Kita menang ini sebuah doa. Kita adalah Skiman Hatta, menang adalah membangun Sintang menuju Sintang Sehati. Nah itu Sintang Sehati
masuk ke dalam satu visi misi yang kami akan lakukan ketika rakyat memberikan sebuah amanat untuk kita, yaitu dalam misinya saya singkat cerita. Yang pertama adalah berkaitan dengan sejahtera, yang mengikat diri dengan satu kekuatan yang mensejahterakan rakyat. Saya tidak bacakan semua karena debatnya adalah pada tanggal 1 yang resmi kan. Yang kedua adalah keharmonisan. Harmonis ini upaya kita untuk meningkatkan ya hubungan antar suku dan bangsa, tidak membedakan suku dan bangsa, itu menjadi sebuah komitmen bagi kita. Dalam rangka maju pun kami berdua Pak Hatta tidak membawa jargon suku dan agama, karena membangun tidak cukup hanya memandang kepada salah satu suku. Kita harus memandang semuanya adalah merupakan rakyat Sintang. Yang hadir di Sintang ini dan yang hidup di Sintang adalah masyarakat pribumi semua. Yang berikutnya yang terbaik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang bersih, berintegritas, berprestasi, dan secara terbuka. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, penegakan supremasi hukum, yaitu yang kita maksudkan terbaik. Inovatif adalah peningkatan pembinaan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Nah, ini gambaran singkat. Persoalan isu yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kita hanya mengambilnya pada poin yang ke-6 di misi kami, peningkatan kualitas sektor perkebunan, pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan lingkungan hidup. Nah, ini penjabarannya tentunya masuknya ke dalam rencana aksi, ya, bukan dalam bentuk ini kan hanya dalam bentuk yang singkat. Lalu berkaitan dengan khusus fokus persoalan yang kita bahas pada saat ini adalah berkaitan dengan isu lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup tidak kita paparkan sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kenapa demikian? Karena apa yang diatur di negara kita, saya kira kita masih sangat rancu dalam hal ini, ya. Persoalan tata kelola lingkungan hidup adalah merupakan bagian daripada kewenangan daerah, sehingga kita memiliki badan lingkungan hidup. Tetapi tata kelola alam, ya, hutan, tanah, air, dan semua yang ada di sekitar kita lebih banyak tidak menjadi kewenangan daerah. Nah, itu persoalan. Sektor pertambangan, peti di mana-mana ada. Air tidak lagi jernih. Air kita sudah menjadi air susu, kopi susu, ya. Tetapi apa yang mau kita lakukan? Penertiban yang berkaitan dengan pertambangan rakyat, pertambangan sudah bukan menjadi kewenangan daerah. Maka oleh sebab itu, mulai dari tahun 2016, kewenangan ini sudah diserahkan kepada provinsi dan pusat, sehingga Dinas Pertambangan dan Energi kita sudah dihapuskan. Untuk mengatasi persoalan lingkungan, tentunya banyak hal, banyak komponen, banyak bidang yang boleh untuk melakukan sebuah penataan, pengelolaan, perlindungan, pengawasan, dan penegakan hukumnya. Tetapi persoalan ini menjadi sebuah persoalan ketika pemerintah pusat tidak memberikan sebuah kepercayaan besar kepada daerah untuk memberikan tata kelola yang baik dalam hal ini. Apa yang menjadi teriakan bagi daerah? Tentunya hanya sekedar mendengar, hanya sekedar menjadi sebuah catatan. Tata kelola di bidang kehutanan juga menjadi kewenangan provinsi dan pusat, bukan kewenangan pemerintah kabupaten. Dan yang pada akhirnya pemerintah kabupaten yang merupakan suatu bagian secara otonom, secara kewilayahan yang sangat dekat dengan masyarakatnya dan yang sangat dekat dengan suatu alam lingkungan yang berada di wilayahnya, menjadi sebuah kesulitan besar
ketika kita ingin melakukan sebuah tindakan nyata di dalam tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang berikut yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Ya, pabrik-pabrik sawit telah terbangun di tempat kita CPO. Dalam hal ini juga menjadi sebuah perhitungan besar bagi kita. Jarak sempadan sungai menjadi sebuah perhitungan yang besar bagi kita. Apa yang terjadi yang kita ketahui selama kami dan Pak Jarod menjabat. Juga ketika kita melakukan sebuah penelitian, kita lakukan sebuah pengawasan, kita lakukan sebuah pengendalian. Dan pada akhirnya ketika kita memerlukan tenaga yang lebih teknis, tenaga yang lebih inti, tenaga yang memiliki sebuah kewenangan besar dalam tata kelola lingkungan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi di daerah kita juga menjadi kesulitan untuk kita memberikan sebuah penataan yang baik dan bersih dalam hal ini. Berikutnya berkaitan dengan apa yang telah dan sudah kita atur pada saat ini, berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Apa yang kita hadapi adalah berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan, ya, yang juga kita harus diperhadapkan dengan sebuah peristiwa penting dalam hal ini, dalam kaitannya dengan adat istiadat dan budaya bagi masyarakat lokal. Dalam hal ini adalah tata kelola perladangan, ya. Dan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, kita mengalami sebuah peristiwa besar, ya, peristiwa besar. Ketika rakyat mencari sesuap nasi, lalu kita dilakukan penertiban yang besar oleh karena ketidakberdayaan rakyat. Dalam hal ini, apa yang menjadi sebuah perhitungan bagi kita semuanya berkaitan dengan satu perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang kita ambil dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan yang kita telaah dalam satu pasal pada ayat kedua. Kearifan, yaitu pasal 69 ayat kedua. Kearifan lokal yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kakak yang ditanami tanaman jenis varietas lokal dengan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api di wilayah sekeliling kita. Dan ini yang menjadi sebuah terjemahan yang ketika pada saat ini sudah muncul sebuah peraturan Bupati Sintang dalam rangka kita menindaklanjuti Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kita lakukan adalah upaya kita membedah sebuah ketentuan aturan di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sintang. Pada pasal 68 ayat 3 ditetapkanlah sebuah Perbuk tahun 2018 tahun 2020 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat Kabupaten Sintang sebagai pengganti Perbuk 57 tahun 2016. Terus kita lakukan penambahan ayat, ada penambahan 3 ayat, membuka ruang diskusi, mempertajam visi misi dari kandidat, ya, yang bertarung dalam pilkada kali ini di Kabupaten Sintang. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik, ya, di mana publik bisa mengetahui masing-masing pemikiran, masing-masing pengalaman, ya, kandidat dalam menghadapi, menyelesaikan, ya, dan tentu kemudian memiliki visi misi untuk pelindungan hidup dan bencana. Saya Yohanes Numpak SPD MN dari 03. Jelas dalam visi kita yaitu terwujudnya Sintang Baru. Sintang Baru itu pertama mandiri, kedua berdaulat, mengayomi, kerja ikhlas, adil dan cepat, ya.
melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan semangat bedoruk. Bedoruk itu adalah gotong royong, ya. Nah, saya kira kehidupan masyarakat kita hari ini, bedoruk atau gotong royong adalah cara terbaik mereka bertahan. Mereka berladang dengan cara bedoruk, mereka pergi ke satu ladang kemudian bergilir ke ladang yang lain. Ini adalah semangat yang terus hidup dan bagian dari melestarikan lingkungan, dan itulah sebenarnya yang harus kita kembangkan, ya. Nah, visi itu kita wujudkan dalam 7 bilah mandau menkilat. Yang pertama itu mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata, yang kita turunkan menjadi sintang lancar, sintang terang, sintang jernih, dan sintang ngenyan. Ya, sintang ngenyan ini yang bagus ya, untuk ini bagian juga dari melestarikan lingkungan, karena kita akan membangun lanting-lanting di tepi sungai, di sepanjang sungai. Ini bagian kita mau supaya sungai ini bisa menjadi tempat rekreasi baru, ya, bagi masyarakat. Yang kedua, kita punya misi meningkatkan kesejahteraan yang berpijak pada ekonomi kerakyatan berlandaskan semangat pemberdayaan dan bedoruk. Jadi ada semangat pemberdayaan di dalam, itu bagian untuk mensejahterakan rakyat. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pendidikan yang tuntas dan berkualitas. Yang keempat, meningkatkan pelayanan kesehatan yang mengedepankan upaya promotif dan preventif. Yang kelima inilah kita punya isu khusus, ya, mengenai lingkungan yang hidup. Mengenai lingkungan hidup yaitu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan menjunjung tinggi martabat masyarakat hukum adat. Jadi kita meletakkan, ya, mengenai lingkungan hidup itu satu misi sendiri, ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Yang keenam, kita punya misi itu melaksanakan efektivitas birokrasi untuk pelayanan publik yang prima, ya. Yang ketujuh, menciptakan tatanan masyarakat yang aman dan adil, ya. Aman penting untuk kita semua suku, semua bangsa. Ini pasti, ya, kita ingin sebuah tempat yang aman dan kita harus menjadikan Sintang ini aman untuk semua, ya. Berlandaskan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan, kita sebagai makhluk hidup, ya, sebagai makhluk Tuhan, kita, ya, harus, ya, dengan iman kita yang kuat, dan kita harus satu dengan lain, harus hidup berdampingan. Nah, terkait dengan, ya, misi kita mengenai lingkungan, saya bertanya, ya, yaitu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan menjunjung tinggi martabat masyarakat hukum adat, ya. Apa misi, apa tujuan akhir atau goal dari misi ini, ya. Jelas itu untuk memastikan, ya, Sintang ini harus dikelola secara adil dan lestari, ya. Itu dulu poinnya, ya. Nah, saya lama di Wahana Lingkungan Hidup, ya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia itu saya dulu direktur di Kalimantan Barat, ya. Itu adalah sebuah jaringan lembaga lingkungan hidup internasional yang berada di 63 negara, ya. Nah, Indonesia salah satu, ya, Friend of Earth, ya. Jadi itu sebuah lembaga yang sangat besar dan sangat peduli dengan lingkungan hidup, ya. Dari dulu kita sudah bekerja bagaimana memastikan, ya, Kalimantan Barat ini termasuk Sintang sebagai jantung dunia, memastikan bahwa, ya, hari ini hutan yang di tempat kita ini harus dilindungi, ya, dipastikan harus tetap ada, ya. Sehingga kemudian, karena begini, ya, kalau kita tidak mengelola lingkungan secara lestari, jatuhnya adalah bencana akan datang dengan kita. Kalau hari ini terjadi banjir, itu sebuah kebijakan masa lalu yang, ya, tidak pro lingkungan hidup, itu sudah pasti, ya. Jadi ini tidak mampu melawan, ya. Ada dua di dunia ini tidak mampu dilawan. Adalah masalah, ya, kalau kita tidak mengelola lingkungan hidup atau kita tidak mampu mengelola adat istiadat, pada akhirnya, ya, bencana itu akan datang dengan sendirinya, ya. Itu tidak mampu dilawan oleh manusia, ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau begitu supaya hutan ini kita tetap terpelihara? Nomor satu, mempercepat proses pengakuan hukum adat, ya. Pengakuan hak masyarakat adat, ya, dan hutan adat. Itu dulu, ya. Hak masyarakat adat dan hutan adat itu harus diakui, ya.
Kalau nggak diatur, karena mengapa? Karena masyarakat itu punya kelihayan. Masyarakat kita di kampung-kampung hari ini punya ya kebiasaan, ya sudah punya budaya, ya sudah punya kemampuan melestarikan lingkungan hidup. Sudah, tetapi tidak diakui, kawasannya pun tidak diakui. Oh jelas, ini programnya Pak Jokowi. Pak Jokowi meminta supaya Kalbar saja dia minta, ya itu 1,5 juta hektar mestinya kawasan hutan lindung ini untuk bisa menjadi kawasan untuk hutan adat, ya salah satunya, ya. Nah itu sudah diminta sama Jokowi, tapi kita ini enggak bergerak-gerak, ya. Hari ini saya kira Bupati Landak yang agak cepat. Bupati Landak itu kemarin melepaskan hampir 200.000 hektar, ya. Punya kita sini ada, tetapi masih belum cepat bergerak, ya. Harusnya yang kawasan ini memang harus diakui sebagai hutan adat, sehingga kemudian kita bisa, ya, dan mungkin melalui kemudian APBD, ya, kabupaten bisa mengelola ini, ya, ketika kita mau memasukkan usaha produktif di dalamnya, karena itu kemudian menjadi kawasan hutan adat, ya, yang dilindungi, ya, dan diakui serta dikelola oleh masyarakat setempat secara baik. Kepastian hukum ini harus kita berikan kepada masyarakat, ya. Yang berikutnya, mendorong perubahan status kawasan perkampungan ini, pertama pertanian rawat di kawasan hutan lindung. Jadi ini kan masuk di kawasan hutan lindung. Ya, jadi kita berdebat, ya, kemudian masyarakat tidak bisa, ya, ada banyak hari ini kampung-kampung yang masuk kawasan hutan lindung. Jadi persoalan hukum ini harus diselesaikan, ya, sehingga kemudian, ya, ada kepastian hukum di dalamnya, ada kita mendorong masyarakat untuk mengelolanya dengan sungguh-sungguh, ya, kepastian bahwa mereka adil untuk mereka, adil juga untuk lingkungan, itu bisa tercipta, ya. Hari ini kita menciptakan sebagian tidak adil untuk masyarakat kita, ya, harus diatur, ya. Ini mau yang pro itu, saya ya mungkin pusat, mungkin juga kita tidak kreatif atau kita tidak bergerak secara cepat, ya, sehingga kemudian, ya, ini kawasan terkatung-katung, masyarakatnya juga menjadi menderita karena ketidakadilan dalam hal, ya, peraturan kebijakan ini, ya. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini penting, pemanfaatan kawasan hutan adat, ya, ditanami komoditas. Ada 3 komoditas yang hari ini bisa di kawasan adat itu kalau sudah ditetapkan, ini menjadi kawasan ekonomi produktif mestinya. Bisa coklat, bisa aren, ya, bisa kopi, ya. Coklat bisa di sana karena tanaman itu membutuhkan perlindungan, ya, dari tanaman itu habitnya coklat. Kopi juga, ya, kopi sangat kita perlukan hari ini. Pagi-pagi kita sudah minum kopi, ya, masyarakat juga minum kopi, ya. Nah, coklat juga kebutuhan dunia cukup tinggi. Aren jelas pengganti gula kita, ya. Nah itu juga adalah yang bisa kita maksimalkan. Tentu kita melihat apalagi tanaman produktif lainnya yang dimungkinkan, ya. Apabila kemudian kawasan punya kepastian, masyarakat punya kepastian, kemudian itu menjadi kawasan produktif, masyarakatnya produktif, ya, ya. Tapi hutannya sekaligus tidak hilang, ya. Sekaligus bencana itu mesti, kalau hutan mesti ada, masyarakat itu bencana bisa, ya, kita hindari. Ya. Nah, yang lain kita mesti, walaupun tadi sudah dijelaskan bahwa mendorong penetapan kawasan pertambangan rakyat. Ini memang bukan kewenangan kita, tetapi kita bisa mendorong, ya. Di provinsi itu kita bisa dorong dari sini mana yang bisa ditetapkan. Karena menurut saya harus dikelola juga, ya. Ini juga ada potensi ekonominya, tetapi harus dikelola, dikendalikan, ya. Karena kunci dari bagaimana kita melestarikan lestari itu adalah pengendalian itu sendiri. Saya kira begitu, penjelasan saya sudah selesai juga. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, ya, dan